Selamat siang untuk kita semua. Siap. Salam sejahtera, Tuhan berkati. Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup Maibrat. Hidup! Hidup masyarakat Maibrat. Hidup! Oke, terima kasih. Yang pertama, yang terhormat Bupati Kabupaten Maibrat Dr. Andus Beran Sagrin. Yang terhormat Ketua DPR Kabupaten Maibrat Fernando Solosa. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat Cornelius Kambu, SOS MSc. Saya Bartolomeu Korai selaku Koordinator Umum mahasiswi Kabupaten Maibrat yang berstudi di Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak dan mempertegaskan kepada pemerintah daerah Kabupaten Maibrat agar segera memberikan bantuan langsung tunai kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Maibrat serta pelajar di seluruh Indonesia, lebih khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena ditinjau dari bencana COVID-19 yang melanda di seluruh dunia dan sampai masuk ke Indonesia, dapat membuat situasi dan kondisi kami mahasiswa-mahasiswi Maibrat se-Indonesia tidak berjalan normal, baik dalam dunia kampus maupun aktivitas sehari-hari, organisasi dan lain-lain. Dan kami meminta kepada pemerintah Maibrat agar memotret dari pemerintahan daerah kabupaten yang lainnya yang telah mana memberikan bantuan secara langsung tunai kepada mahasiswa-mahasiswi mereka. Karena kami minta hal tersebut karena berdasarkan kami juga adalah orang Maibrat, bukan kami mahasiswa-mahasiswi Maibrat, mahasiswa-mahasiswi yang lain atau dari daerah lain. Dan kami berharap kepada pemerintah Maibrat supaya tidak boleh untuk melakukan tindakan-tindakan opini atau hoax di media berupa propaganda, karena dan semenjak COVID-19 melanda di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Maibrat masih tergolong dalam zona nyaman. Tetapi opini-opini yang diangkat dalam media semua tidak terrealisasi secara langsung atau secara fakta di lapangan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya selaku Koordinator Umum mahasiswa Maibrat Kota Studi Yogyakarta meminta dan mendesak secara tegas pemerintah tolong supaya perhatikan kami, karena kami juga adalah hasil Maibrat. Kami adalah agen perubahan Kabupaten Maibrat dan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup rakyat Maibrat. Hidup! Hidup pemerintah Maibrat. Hidup! Hidup manusia Maibrat. Hidup! Ya, terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan yang bahagia ini. Perkenalkan, nama saya Ronald Rekan Penatap. Saya akan berbicara terkait tentang statement yang disampaikan oleh Bupati Maibrat Dr. Andus Beran Sagrin MM yang melalui media maupun media audio maupun media online beberapa hari yang lalu terkait tentang usaha beliau bahwa dia bagaimana berbicara untuk memulangkan atau lebih ke mahasiswa afirmasi, sedangkan mahasiswa non afirmasi tidak diperhatikan. Terkait dengan afirmasi, saya sendiri dengan beberapa teman adalah salah kelompok mahasiswa yang korban dari beasiswa yang dilakukan oleh pemerintah Maibrat pada tahun 2011 dan tahun 2010 waktu itu rekrutmennya. Pemerintah Maibrat pada waktu itu kerjasama dengan salah satu kampus di Jakarta, tempatnya di Tangerang, di Gading Serpong, nama kampusnya Universitas Multimedia Nusantara. Waktu itu kami semua direkrut ke sana, ikut tes, seleksi, lalu masuk kuliah di sana. Setelah kami ikut proses kuliah 1 tahun, 2 tahun, setelah 3 tahun pemerintah lepaskan bantuan berupa finansial, uang hidup dan lain-lain. Sehingga dari kampus karena tunggakan kampus mereka melakukan deportasi terhadap kami mahasiswa Maibrat waktu itu di situ. Nah, terus terkait lagi tentang teman-teman mahasiswa yang sekarang dari tahun 2013 ke atas yang kami masih 4B itu, kami dari mahasiswa sudah kumpulkan data-data dan sudah berkomunikasi dengan teman-teman. Ternyata nasib mereka juga sama, bahwa mereka juga cuma terdaftar awal ketika masuk. Setelah itu tidak diperhatikan lagi oleh pemerintah Maibrat. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah Maibrat ini apa disampaikan oleh Bupati Maibrat itu bagi kami mahasiswa bahwa itu tidak fair, karena
beliau sampaikan statement tapi realisasinya tidak sesuai fakta. Kami harapkan supaya ke depan pemerintah jangan melihat bahwa mahasiswa Maibrat yang prioritas adalah mereka yang afirmasi dan mereka yang non afirmasi tidak diprioritas oleh pemerintah Maibrat. Apalagi pada situasi kondisi COVID. COVID ini adalah kesehatan global yang mana semua dilakukan oleh terasa seluruh dunia. Jadi pemerintah harus buat regulasi yang bagaimana yang secara logis. Akhirnya tempat-tempat mana yang berdampak orang-orang Maibrat di situ. Contohnya kita di Jogja di sini adalah basis mahasiswa Maibrat di sini kebanyakan yang terdampak COVID. Sedangkan kalau di Maibrat belum terdampak, masih daerah zona nyaman. Nah, harus regulasi-regulasi yang dibuat bagaimana untuk mengembangkan teman. Kami tidak butuh pulang juga. Kami butuh pemerintah berikan bantuan berupa uang, bantuan langsung untuk uang biaya hidup kami di sini. Karena semua yang kegiatan musyawarah pandemi masuk ini, aktivitas kampus masih berjalan. Artinya mahasiswa kuliah online butuhkan uang untuk beli pulsa, untuk perintah tugas. Nah, proses-proses ini kami tidak punya sandaran lagi. Sandaran kami terakhir ada di pemerintah. Orang tua tidak bisa. Karena pemerintah sudah melakukan lockdown, ekonomi orang tua, keluarga terganggu. Jadi pemerintah harus melihat persoalan secara logis dan secara komprehensif untuk membuat suatu regulasi. Dan pemerintah harus berbicara sesuatu berdasarkan fakta, jangan bermain opini di media massa. Karena bermain opini di media massa salah satu hal yang dapat menyesatkan masyarakat Maibrat terlebih khusus. Padahal kita ini semua akan korban. Jadi kami mahasiswa melihat dari ruang yang berbeda. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Ya. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup Maibrat. Hidup. Hidup Maibrat. Hidup. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Kami lebih untuk berbicara persoalan terkait anggaran, alokasi anggaran dari pemerintah Kabupaten Maibrat yang nilainya adalah 43 miliar. Itu yang disampaikan oleh Ketua DPR Kabupaten Maibrat Fernando Sulosa SE di salah satu media, yaitu media Papua Barat Pos. Jadi kami sebagai mahasiswa ingin menyampaikan bahwa ini anggaran yang cukup besar yang dibutuhkan oleh pemerintah Maibrat untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, sehingga harus ada pengontrolan terkait dengan anggaran ini, sehingga sasarannya juga bisa tercapai, bersentuhan langsung. Terlebih khusus untuk bagaimana kebijakan hari ini yang terkait kebijakan Bupati Kabupaten Maibrat. Bagaimana kawan-kawan mahasiswa yang ada di Jogja maupun yang ada di Nusantara. Sebab mahasiswa ini adalah tulang punggung Kabupaten Maibrat ke depan. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang dibuat untuk bagaimana untuk penanganan situasi pandemi ini. Karena kondisi mahasiswa hari ini memang mengalami berbagai macam kendala, aktivitas dan sebagainya. Oleh karena itu, sentuhan terakhir dari pemerintah untuk penanganan situasi COVID ini, karena aktivitas mahasiswa ini sudah tidak berjalan normal. Harapan terakhir, sandaran terakhir adalah pemerintah sebagai ujung tombak. Terus yang berikut lagi, kami sampaikan bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Maibrat di salah satu media yaitu media Radar Sorong pada tanggal 9 bulan April, statement beliau bahwa akan memulangkan seluruh mahasiswa Maibrat yang ada di seluruh kota studi. Sehingga respon dari kami mahasiswa menunggu apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Maibrat. Namun sampai pada hari ini tidak ada
pelaksanaan satupun di lapangan. Sehingga mahasiswa melakukan aksi untuk meminta pertanggungjawaban dari beliau, Pak Kepala Dinas waktu itu. Sehingga mahasiswa melakukan aksi ini langsung direspon oleh pemerintah Kabupaten Maibrat. Dalam hal ini Bupati Kabupaten Maibrat. Saya berpikir bahwa apa yang disampaikan mahasiswa pada saat itu lebih meminta janji-janji yang disampaikan di media Radar Sorong itu lewat Kepala Dinas. Tetapi respon dari pemerintah Kabupaten Maibrat atau Bupati bahwa yang dilakukan oleh mahasiswa itu salah alamat dan sebagainya. Menurut kami mahasiswa bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Kabupaten Maibrat, Dr. Anies Bernard Sakrim, SMM, mungkin secara pribadi kami selaku mahasiswa menilai bahwa ketidakjelasan dalam birokrasi. Artinya tuntutan kami selaku mahasiswa adalah sasarannya kepada kepala dinas. Tetapi beliau respon terhadap kami mahasiswa sifatnya lebih kepada agresif untuk menyerang secara psikologi kami mahasiswa. Oleh karena itu, kami mahasiswa meminta kepada pemerintah Kabupaten Maibrat agar memberikan salah satu regulasi yang untuk mengakomodir seluruh mahasiswa ini lewat bantuan tunai. Karena harapan terakhir kami mahasiswa hari ini adalah pemerintah Kabupaten Maibrat. Semenjak dilakukan untuk lockdown atau PSBB di Kabupaten Maibrat yang membatasi aktivitas kami, orang tua kami semua yang ada di sana, sehingga proses untuk aktivitas perekonomian di Kabupaten Maibrat tidak berjalan maksimal. Sehingga dampak ini langsung dirasakan oleh seluruh mahasiswa Maibrat di Yogyakarta maupun kawan-kawan yang ada di kota studi lain. Oleh karena itu, kami minta agar pemerintah Maibrat segera untuk melakukan salah satu kebijakan yang untuk mengakomodir seluruh mahasiswa. Sebab mahasiswa Kabupaten Maibrat yang berada di seluruh kota studi adalah tulang punggung untuk pemerintah Kabupaten Maibrat yang akan datang nantinya. Jangan membangun statement yang memperbedakan bahwa afirmasi dengan non-afirmasi. Sebab ini adalah diskriminasi. Sebab kita semua sama-sama punya potensi yang sama untuk membangun Maibrat ke depan. Terus yang berikut lagi terkait dengan itu anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten Maibrat, nilainya adalah 43 miliar. Tetapi nyatanya di lapangan yang direlokasikan untuk anggaran itu hampir kurang lebih sekitar 2 miliar lebih yang dipakai untuk belanja BAMA kepada masyarakat itu. Karena yang dibelanjakan untuk masyarakat pada saat itu adalah gula, kopi, micin, dan lain-lain sebagainya. Ini menurut kami sebenarnya ini tidak logis dengan anggaran yang begitu besar dibandingkan dengan hal-hal yang dibelanjakan oleh pemerintah Kabupaten Maibrat ini. Ini tidak bergizi. Karena di situasi COVID seperti ini, seharusnya pemerintah harus menyediakan hal yang sifatnya harus bergizi untuk masyarakat mengkonsumsi ini. Karena kita bicara pandemi adalah bagaimana kita bicara ketahanan tubuh. Jadi terus yang paling penting lagi yang kami atas nama mahasiswa ingin sampaikan bahwa terkait dengan koramil yang dilakukan di Eva Timur dan Mare ini tidak logis. Karena di Eva Timur ini sementara ini masih terjadi kasus yang begitu besar, artinya traumatik yang dilakukan oleh pihak militer sehingga masyarakat ini masih dampak untuk mereka masih mengungsi ke hutan-hutan maupun ke distrik-distrik tetangga. Oleh karena itu kami mahasiswa meminta supaya di 2 koramil yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maibrat ini. Jadi kami menolak dengan tegas. Kalau boleh solusi dari kami mahasiswa adalah boleh dilakukan koramil tapi di ibu kota kabupaten. Mungkin itu dari kami.
Dan sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Mungkin saya menambahkan sedikit terkait dengan proses realisasi dana kampung di Kabupaten Maibrat. Yang pertama, terima kasih atas pemerintah Kabupaten Maibrat yang mana sudah membuktikan di media bahwa telah membagikan dana kampung sebesar 600.000 per kakak per tribulan. Yang ini saya sampaikan atau ingin mengklarifikasikan dan meminta kepada pemerintah Kabupaten Maibrat agar memperhatikan statement yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Kompaskom pada 5 Mei 2020 bahwa bantuan dana kampung diberikan secara langsung, BLT bukan sembako. Jadi mohon supaya Kabupaten Maibrat tolong perhatikan statement kalimat tersebut dari Presiden. Dan yang berikut, himbauan dari Presiden, dana kampung diberikan secara BLT dan setiap bulan mendapatkan 600.000, bukan tribulan. Jadi harapan kami mahasiswa agar pemerintah Maibrat tolong bertanggung jawab dan memberikan saluran BLT dana kampung tersebut kepada sasaran masyarakat dan tanpa syarat. Karena kami menilai bahwa dana kampung tersebut diberikan dari pusat kepada masyarakat, itu adalah hak mereka, hak masyarakat yang diberikan dari pusat. Jadi kami mahasiswa Maibrat terutama di Yogyakarta meminta agar pemerintah Maibrat tolong supaya memberikan hak masyarakat, apa yang mereka punya tolong diberikan, karena ini situasi COVID, situasi bencana telah melanda dan pemerintah telah melakukan kebijakan untuk lockdown, aktivitas mereka semua jadi macet. Dan yang berikut, berikan BLT kepada mahasiswa tanpa syarat. Kami juga orang Maibrat, kami tidak butuh untuk pakai KTP, kakak kami orang Maibrat. Yang kami berada di kota studi, dimanapun kami berada, kami sekolah, kami belajar, karena untuk Maibrat ke depan. Sekian dan terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup Maibrat. Hidup! Hidup Maibrat. Hidup! Hidup masyarakat. Hidup! Terima kasih.